Hadramiyah termasuk ulama Indonesia paling masyhur, dan maha guru besar tarekat di Masjidil Haram adalah orang Sambas, Kalimantan. Indo siapa? Syekh Ahmad Khatib Sambas. Negerinya para ulama, sampai-sampai rajanya pun ulama, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Pontianak pernah punya sejarah dicatat dengan tinta emas. Rajanya Habib bukan tanggung-tanggung. Ada seorang paman punya keponakan anak yatim, dibesarkannya di rumah. Punya anak yatim di rumah, rumah yang dipandang Allah, rumah yang ada anak yatim di dalamnya. Lalu malam itu dia pun pergi mau ke WC. Orang zaman dulu rumahnya di sini, WC-nya di belakang tepi sungai. Orang Melayu rumahnya tepi sungai. Lalu dia pun berjalan kaki dari rumahnya mau pergi ke belakang. Dia tengok belakang rumahnya, tumbang semua pokok kelapa. Pas dia mau mengambil menimba air, tiba-tiba air membeku. Dia ingat ini malam Lailatul Qadar, dan yang dia ingat doa satu, ya Allah, jadikan keponakanku yang ada di rumah itu menjadi salah satu dari wali-walimu ya Allah. Doa Lailatul Qadar terkabul. Keponakannya itu siapa? Syekh Khatib Sambas, ulama besar yang menggabungkan dua tarekat, tarekat Qadiriyah dengan tarekat Naqsabandiyah. Padahal kalau dia mau, dia bisa buat dengan nama dia. Tarekat apa? Tarekat Khatibiyah, tarekat Sambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seputar informasi harian Sambas yang kami cintai. Pada kesempatan kali ini kami mengulas sejarah lahirnya ulama yang terkenal asal Kabupaten Sambas yang tersohor nan termasyhur. Siapa lagi kalau bukan Syekh Ahmad Khatib Sambas yang terkenal di dunia tentang karomahnya. Untuk mengulas cerita ini lebih lanjut, pastikan para sahabat untuk menonton sampai habis agar tidak gagal paham. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like dan komen agar selalu mendapat notifikasi terbaru dari kami. Selamat menonton. Syekh Ahmad Khatib Sambas adalah seorang ulama yang mendirikan perkumpulan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Perkumpulan tarekat ini merupakan penyatuan dan pengembangan terhadap metode dua tarekat sufi besar, yakni tarekat Qadiriyah dan tarekat Naqsabandiyah. Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi dilahirkan di daerah Kampung Dagang, Sambas, Kalimantan Barat, pada bulan Safar 1217 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1803 Masehi. Dari seorang ayah bernama Abdul Ghaffar bin Abdullah bin Muhammad bin Jalaluddin. Syekh Ahmad Khatib terlahir dari sebuah keluarga perantau dari kampung Semustida. Pada masa-masa tersebut, tradisi merantau memang masih menjadi bagian dari cara hidup masyarakat Melayu Sambas. Sebagai sebuah daerah yang dibangun oleh Raja Tengah, keturunan dari Raja Brunei Darussalam, pada tahun 1620 Masehi, dan menobatkan diri sebagai sebuah kerajaan 10 tahun kemudian. Maka wilayah Sambas adalah daerah yang telah memiliki ciri-ciri kemusliman khusus sejak Raden Sulaiman yang bergelar Muhammad Safiuddin, yang dinobatkan sebagai Sultan Sambas pertama. Pada waktu itu, rakyat Sambas hidup dari garis agraris dan nelayan. Hingga ditandatanganinya perjanjian antara Sultan Muhammad Ali Safiuddin, tahun 1815 sampai tahun 1828 Masehi dengan pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1819 Masehi. Perjanjian ini membentuk sebuah pola baru bagi masyarakat Sambas, yakni perdagangan maritim. Dalam suasana demikianlah, Ahmad Khatib As-Sambasi menjalani masa-masa kecil dan masa remajanya, di mana sejak kecil, Syekh Ahmad Khatib Sambas diasuh oleh pamannya yang terkenal sangat alim dan wara di wilayah tersebut. Syekh Ahmad Khatib Sambas menghabiskan masa remajanya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Ia berguru dari satu guru ke guru lainnya di wilayah Kesultanan Sambas.
Salah satu gurunya yang terkenal di wilayah tersebut adalah Haji Nuruddin Mustafa, Imam Masjid Jami, Kesultanan Sambas. Karena terlihat keistimewaannya terhadap penguasaan ilmu-ilmu keagamaan, Syekh Ahmad Khatib Sambas kemudian dikirim oleh orang tuanya untuk meneruskan pendidikannya ke Timur Tengah, khususnya ke Mekah. Maka pada tahun 1820 Masehi, Syekh Ahmad Khatib Sambas pun berangkat ke Tanah Suci untuk menuntaskan dahaga keilmuannya. Dari sini kemudian ia menikah dengan seorang wanita Arab keturunan Melayu dan menetap di Makkah. Sejak saat itu, Syekh Ahmad Khatib Sambas memutuskan untuk menetap di Mekah sampai wafat pada tahun 1875 Masehi. Sebagian besar penulis Eropa membuat catatan salah ketika mereka menyatakan bahwa sebagian besar ulama Indonesia bermusuhan dengan pengikut Sufi. Hal terpenting yang perlu ditekankan adalah bahwa Syekh Ahmad Khatib Sambas adalah sebagai seorang ulama, dalam arti intelektual, yang juga sebagai seorang Sufi, dalam arti pemuka tarikat, serta seorang pemimpin umat yang memiliki banyak sekali murid di Nusantara. Hal ini dikarenakan perkumpulan Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang didirikannya, telah menarik perhatian sebagian masyarakat Muslim Indonesia, khususnya di wilayah Madura, Banten, dan Cirebon, dan tersebar luas hingga ke Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam. Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Sunting. Perlawanan yang dilakukan oleh suku Sasak, pengikut Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang dipimpin oleh Guru Bangkol juga merupakan bukti yang melengkapi pemberontakan petani Banten. Bahwa perlawanan terhadap pemerintahan Belanda juga dipicu oleh keikutsertaan mereka pada perkumpulan tarekat yang didirikan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas ini. Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah mempunyai peranan penting dalam kehidupan Muslim Indonesia, terutama dalam membantu membentuk karakter masyarakat Indonesia. Bukan semata karena Syekh Ahmad Khatib Sambas sebagai pendiri adalah orang dari Nusantara, tetapi bahwa para pengikut kedua tarikat ini adalah para pejuang yang dengan gigih senantiasa mengobarkan perlawanan terhadap imperialisme Belanda, dan terus berjuang melalui gerakan sosial keagamaan dan institusi pendidikan setelah kemerdekaan. Ajaran Syekh Ahmad Khatib Sambas hingga saat ini dapat dikenali dari karya Fathul Arifin yang merupakan notulensi dari ceramah-ceramahnya, yang ditulis oleh salah seorang muridnya, yaitu Muhammad Ismail bin Abdurrahim. Notulensi ini dibukukan di Mekah pada tahun 1295 Hijriah. Kitab ini memuat tentang tata cara, bayat, talqin, zikir, mukarobah dan silsilah tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Buku inilah yang hingga saat ini masih dijadikan pegangan oleh para mursyid dan pengikut tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah untuk melaksanakan prosesi-prosesi peribadahan khusus mereka. Dengan demikian maka tentu saja nama Syekh Ahmad Khatib Sambas selalu dikenang dan dipanjatkan dalam setiap doa dan munajah para pengikut tarikah ini. Walaupun Syekh Ahmad Khatib Sambas termasyhur sebagai seorang tokoh sufi, namun ia juga menghasilkan karya dalam bidang ilmu fikih yang berupa manuskrip Risalah Jumat. Naskah tulisan tangan ini dijumpai tahun 1986 Masehi, bekas koleksi Haji Mansur yang berasal dari Pulau Sudi, Kepulauan Riau. Demikian menurut Wan Muhammad Sagir Abdullah, seorang ulama penulis asal Tanah Melayu. Kandungan manuskrip ini membicarakan masalah seputar Jumat, juga membahas mengenai hukum penyembelihan secara Islam.
Pada bagian akhir naskah manuskrip, terdapat pula suatu nasihat panjang. Manuskrip ini ditutup dengan beberapa amalan wiridiyah, selain amalan tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Karya lain juga berupa manuskrip, membicarakan tentang fikih, mulai taharah, sholat dan penyelenggaraan jenazah ditemukan di Kampung Mendalok, Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat, pada 6 Syawal 1422 Hijriah atau tanggal 20 Desember tahun 2001 Masehi. Karya ini berupa manuskrip tanpa tahun. Hanya terdapat tahun penyalinan dinyatakan yang menyatakan disalin pada hari Kamis, 11 Muharram 1281. Sedangkan mengenai masa hidupnya, sekurang-kurangnya terdapat 2 buah kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh orang Arab, menceritakan kisah ulama-ulama Mekah, termasuk di dalamnya adalah nama Syekh Ahmad Khatib Sambas. Kitab yang pertama, Syiar wa Tarajim, karya Umar Abdul Jabbar. Kitab kedua, Al-Mukhtasar min Kitab Nashrin Naur wa Zahar, karya Abdullah Mirdad Abul Khair yang diringkaskan oleh Muhammad Said Al-Amudi dan Ahmad Ali. Ajaran Syekh Ahmad Khatib Sambas adalah tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, memiliki ajaran yang diyakini kebenarannya, terutama dalam hal-hal kesufian. Beberapa ajaran yang merupakan pandangan para pengikut tarekat ini bertalian dengan masalah tarekat atau metode untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode tersebut diyakini paling efektif dan efisien, karena ajaran dalam tarekat ini semuanya didasarkan pada Al-Quran, Al-Hadits dan perkataan para ulama arifin dari kalangan salafus syalihin. Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah mempunyai peranan penting dalam kehidupan Muslim Indonesia, dan yang sangat penting adalah membantu dalam membentuk karakter masyarakat Indonesia. Bukan karena Syekh Ahmad Khatib Sambas sebagai pendiri adalah orang lokal, tetapi para pengikut kedua tarekat ini ikut berjuang dengan gigih terhadap imperialisme Belanda dan terus berjuang melalui gerakan sosial keagamaan dan institusi pendidikan setelah kemerdekaan. Survei tentang sejarah tarekat Qadiriyah dan tarekat Naqsyabandiyah mempunyai hubungan yang erat dengan pembangunan masyarakat Indonesia. Tarekat ini merupakan salah satu keunikan masyarakat Muslim Indonesia, bukan karena alasan yang dijelaskan di atas, tetapi praktik-praktik tarekat ini menghiasi kepercayaan dan budaya masyarakat Indonesia. Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah secara substansial merupakan aktualisasi seluruh ajaran Islam atau Islam yang kafah dalam segala aspek kehidupan. Tujuan tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah adalah tujuan Islam itu sendiri. Menurut sumber utamanya, Al-Quran, Islam sebagai agama diturunkan untuk membawa umat manusia ke jalan yang lurus, jalan keselamatan yang bermuara pada kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, hasanah fil dunya dan hasanah fil akhirat. Pandangan filosofis tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah mengenai hubungan kemasyarakatan, baik dengan sesama muslim maupun dengan yang bukan muslim, dapat dilihat dalam bagian uraian tandi berikut. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun saling menghargai. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, azabun alim.
yang artinya duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia hingga akhirat, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita. Janganlah menghinanya atau berbuat tidak pantas diucapkan atau bersikap angkuh. Sebaliknya harus bersikap belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira. Hatinya harus dituntun dan dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. Terhadap fakir miskin, harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Umar Abdul Jabbar menyebut bulan Safar 1217 Hijriah, kira-kira bersamaan 1802 Masehi, sebagai tanggal lahirnya. Demikian pun Muhammad Said Al-Mahmudi. Namun mengenai tahun wafatnya di Mekah, terdapat perbedaan. Abdullah Mirdad Abdul Khair menyebut bahwa Syekh Ahmad Khatib wafat tahun 1280 Hijriah, kira-kira bersamaan 1863 Masehi. Tetapi menurut Umar Abdul Jabbar, pada tahun 1289 Hijriah, kira-kira bersamaan 1872 Masehi. Tahun wafat 1280 Hijriah, yang disebut oleh Abdullah Mirdad Abdul Khair sudah pasti ditolak, karena berdasarkan sebuah manuskrip Fathul Arifin salinan Haji Muhammad Said bin Hasanuddin, Imam Singapura, menyebutkan bahwa Muhammad Sa'ad bin Muhammad Tasin Al-Banjari mengambil tarikat, berbayat, dari gurunya, Syekh Ahmad Khatib sedang berada di Mekah menjalani khalwat. Manuskrip ini menyebutkan bahwa bayat ini terjadi pada hari Rabu ke-7 bulan Zulhijjah, tahun 1286 Hijriah. Jadi berarti pada tanggal 7 Zulhijjah 1286 Hijriah, Syekh Ahmad Khatib Sambas masih hidup. Oleh tanggal wafat Syekh Ahmad Khatib Sambas, yang wafat tahun 1289 Hijriah, yang disebut oleh Umar Abdul Jabbar lebih mendekati kebenaran. Begitulah kisah cerita pendek tentang profil dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Untuk mengulas kembali perjalanan beliau sampai wafat di Mekah, pastikan para sahabat subscribe, like kami agar cerita seputar ulama tersohor ini dapat kami kembangkan secara rinci dan benar. Terima kasih.